Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di IJTI Talks dan tentunya masih dengan narasumber yang luar biasa, Ibu Hari Putri Lestari selaku anggota DPRD Jawa Timur, dan juga kita kedatangan narasumber lainnya yaitu Cak Mamang Pratidina selaku jurnalis senior yang pegiat kebencanaan di Kabupaten Jember dan sekaligus Wakil Ketua PMI Kabupaten Jember. Halo Cak Mamang, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Selamat sore Bu Hari. Selamat sore. Sebelumnya Cak Mamang, terima kasih sudah berkenan hadir pada talkshow kita hari ini. Oke, baik, Cak Mamang, saya mau tanya dong di sini, Cak Mamang ini kan selaku jurnalis senior di pegiat kebencanaan di Kabupaten Jember, begitu ya Cak ya. Bentuk kolaborasi seperti apa yang harus dibangun dalam rangka kesiapsiagaan bencana? Iya, terima kasih. Saya dari PMI dulu ya. Karena menyangkut sistem ini, kesiapsiagaan kita di ke depan ini menjelang hidrometeorologi, PMI Jember sudah menyiapkan posko darurat bencana. Kemudian kita lebih tajam lagi, kita bikin namanya Satgana, Satuan Tanggap Bencana, ya, yang kita siagakan 24 jam dan on call setiap saat mereka harus berjalan kemana. Itu dari PMI ya. Jadi setiap menjelang hidrometeorologi atau musim hujan, kegiatan pra kita adalah seperti itu, penguatan kapasitas. Terus kemudian kolaborasi apa? Nah, dalam sistem penanggulangan bencana itu kan ada istilah multi helik ya, pentahelik. Dan kemudian pernah kita dengar istilah berbasis komunitas penanggulangan bencana. Di Jember udah jalan ini. Jember udah jalan. Jadi kan banyak potensi-potensi petugas penanggulangan bencana relawan itu yang muncul gitu di mana-mana gitu. Walaupun mereka baru muncul tapi sudah mulai bisa diaktifkan. Kolaborasinya ya tetap ya, BPBD kita akan mengacu pada BPBD. Saya, Palang Merah Indonesia, kami dalam Undang-Undang Palang Merah kan supporting sistem pemerintah. Kita mensupport BPBD. Nah, BPBD apa yang perlu kita kekurangan dan kelebihan apa yang kita masuki di situ kita kolaborasi bersama BPBD. Yang terakhir ini yang terkini kita lagi support BPBD tentang Destana. Di Jember itu ada 120-an Destana, desa tangguh bencana, dan itu sudah dikukuhkan semua, namun beberapa masih belum aktif karena masih mereka orang-orang desa, kemudian belum paham tentang disaster management, bagaimana mengelola bencana ini. Nah, ini masih proses ini, dan masih belum kenal itu. Nah, BPBD kita bantu untuk menghidupkan itu. Jadi kan kolaborasinya seperti itu. Ada Sahabat Tagana yang barusan di launching oleh Bupati itu seberapa 6.000 anggota. Bayangkan 6.000 anggota di seluruh Kabupaten Jember. Ini artinya bahwa komunitas untuk petugas penanggulangan bencana di Jember itu sudah sangat kuat. Tinggal kita memanagenya seperti apa. Dan yang lain relawan kita masih jalan. Jadi komunitas relawan kita di Jember ini maksudnya itu banyak masih yang aktif. Ada MDMC Muhammadiyah itu, terus ada Basis, ada Lesismu, ada dari FES, dari klaster angkutan itu. Yaitu harusnya ya yang belum ini malah jurnalis Bu, mohon izin. Saya kritik kawan-kawan sendiri ini. Jadi dalam sistem penanggulangan bencana yang dari BNPB tahun berapa yang muncul itu, jurnalis itu ada klaster jurnalis. Oh gitu. Ya, karena memang sistem itu mulai masa tanggap darurat dan pasca itu ada perlu keterlibatan jurnalis ini. Yeah. Jadi kan pertama kalau pra itu untuk mengedukasi kan. Nah, edukasi, kemudian misal tsunami, Jember ini paling lengkap ini Bu, miniatur Indonesia Jember ini. Jadi kalau BPBD itu kemarin data yang lalu menetapkan itu ada 9 hazard ancaman di Jember itu. Sebenarnya dan ini yang paling berat adalah tsunami. Nah, tsunami kita masih melegitimasi apa yang disampaikan oleh BMKG beberapa tahun lalu, 29 meter dengan 8, sekian potensinya. Itu masih kita waspadai, kita jaga. Bukan berarti kemudian itu hilang, rilisnya hilang, beritanya hilang, kemudian tsunami-nya tidak mengancam, itu masih. Dan paling berat. Ya saya kira seperti itu. Sebenarnya Jember itu sudah kuat, tinggal menata aja sedikit. Artinya di Jember ini sudah banyak sebenarnya ya komunitas relawan kebencanaan tadi ya Bapak ya? Iya,
Jadi kita ketemu dengan beberapa kawan-kawan relawan dari luar kota. Biro Kerja juga dari petugas BPBD, kawan-kawan Palang Merah di luar kota juga sering ya nyentil Jember. Jember itu gudangnya relawan. Iya, kalau mohon maaf saya tambahkan, saya kan juga lingkupnya Jawa Timur. Kalau saya bandingkan dengan beberapa kota kabupaten, kalau secara aktif, proaktifnya dari para aktivis lingkungan luar biasa. Yang mau dikatakan saya juga banyak kenal dengan beberapa aktivis lingkungan maupun kebencanaan. Kalau soal tenaga relawannya banyak, mungkin saya katakan lebih banyak daripada Surabaya atau Malang. Iya. Katakan dengan jumlah penduduknya, cuman dalam hal ini pemerintah kurang mensupport peralatan yang diperlukan, bukan begitu? Ya, jadi tidak hanya peralatan Bu. Kalau peralatan saya pikir hal yang sederhana ya. Itu yang kita butuhkan adalah sistem di Jember itu. Ya. Kita Perda belum punya loh ya. Perda bencana alam kita belum punya. Ya. Kita bayangkan kita berpikir berbagai kemungkinan lah, kontingensi aja lah, hal yang mungkin apa gitu. Andai kan mungkin terjadi tsunami tahun 2016, Kementerian SDM itu merilis data, ada pemodelan data itu tsunami Jember itu masuk urutan keempat korban terbanyak itu 194.000 jiwa terpapar. Yeah. Ya, bayangkan 194.000 jiwa terpapar. Lah kemudian taruhlah 94.000 yang mati. Mohon maaf ya. Kita ini gambaran pemodelan aja. Yang 100.000 hidup, rumahnya habis, segalanya habis. Sekolah habis, jembatan habis, segala macam habis. Hidup 100.000 orang di pesisir itu mau dikemanakan itu? Mau dikasih makan apa? Kasih makan dan dipindah kemana? Lah, bayangkan kalau kita hitung satu orang itu makan, tadi dengan Ketua IJTI kita coba diskusi dengan Mas Tommy itu, dibuat murah, 25.000 per orang satu hari. Kali 100.000 berapa? 2,5 M. Kalau pemulihan itu 1 bulan, berarti tinggal gitu aja. Itu kita belum ada perda yang untuk itu. Padahal harus uang sebesar itu kan harus ada payung hukumnya itu kan. Nah, ini kita perda belum punya. Jangan kan perda kebencanaan, perda yang paling ringan, perda kebersihan aja belum selesai kan? Perda persampahan. Betul ini, makanya ngeri-ngeri sedap Jember itu. Ya kalau mungkin sekedar cuma hidrometeorologi ya, hidrometeorologi di sini sudah tertata di banjir panti, insya Allah sistemnya sudah kita tertata di situ dengan Destana Suci, Destana Rambi yang saya bina, dengan Destana Kemiri itu kita sudah kolaborasi, mau tiap hari membuat sistem. Kita sistem mulai pra bencana kita mengamati terus hulu sampai kita bikin jejaring untuk early warning system sudah jalan. Kalau itu saya pikir masih nggak ngeri-ngeri sedap walaupun kita nggak tahu seperti apa nanti ke depan ini. Jadi kan ke depan tentang hidrometeorologi tadi. Nah, ke depan ini memang tahun ini bencana kerawanan banjir bandang dan lain-lain ya dari hidrometeorologi ini memang sulit diprediksi. Dan kita minggu yang lalu hari Selasa kita diskusi dialog dengan RRI dan BMKG, itu kita tanya peluangnya seperti apa Pak. Ini tidak ada kepastian seperti apa ke depan ini. Karena kita masuk musim hujan masih ada El Nino. Nah, padahal Oktober 2023 yang lalu BMKG itu mengeluarkan rilis bahwa curah hujan Jawa Timur itu 2.000 mm kubik selama 4 bulan. Kalau kita bagi rata 4 bulan berarti 500. Ya, 500. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita berapa? Kalau 500 itu berarti kita bagi tiap hari 16,7. Saya hitung itu. Ini kan jarang-jarang hujan nih berarti kan. Ngeri sedapnya apa? Ngumpul di belakang nanti itu curah hujan itu. Nah, kita bisa jadi seperti itu. Karena ini anomali itu kan hal yang tidak bisa diprediksi ya, serba anomali. Dan itu ini disepakati oleh pemimpin dunia. Pak Jokowi dulu tahun yang lalu pernah merilis bahwa di Indonesia itu kita harus siap-siap dengan perubahan iklim. Nah, perubahan iklim nggak cuma 1-2 kata perubahan iklim, nggak cuma bencana, efeknya luar biasa ke banyak sektor ekonomi juga ini. Nah, ini sudah kita rasakan ini. Jadi kan kita harusnya musim hujan masuk bulan November. Ya. Sekarang nggak Januari. Januari belum hujan. Nah, ini ada data dari rilis BMKG bahwa El Nino masih ada sampai bulan
pertengahan Februari. Nah, ini kan apa ya, ngerinya kan gitu, tidak bisa diprediksi secara lebih akurat lagi ya. Ya, saya pikir itu dulu. Oke, baik Cak Mamang. Berarti itu artinya untuk format kerjasama yang baik antar pihak supaya peduli terhadap bencana ini tidak hanya dari relawan ya, tapi juga dari pemerintah ya. Justru yang utama dari pemerintah, relawan itu sebagai penunjang. Ya, satu lagi, nah sistem penanggulangan bencana di Jember sistemnya ini paling aneh di Indonesia itu. Gimana Cak Mamang? Coba ceritakan. Jadi kepala badan penanggulangan bencana yang di kabupaten ada di Jember. Kalau kita browsing Permendagri nomor 46 tahun 2008, kepala badan penanggulangan bencana provinsi kabupaten ex officio sekda. Tapi di sini kepala badannya Pak Widodo itu kan. Tapi ada progres ini Bu. Ini ada progres yang baik. Kapan hari kita sempat dialog dengan Bupati di BPBD. Pak Bupati sudah mulai menyebut kepala badan Pak BPBD, Pak Widodo di Jember itu dengan Kalaksa. Berarti ada sudah progres ini. Bentar lagi mudah-mudahan cepat dijabat oleh ex officio sekda itu. Karena berpengaruh pada tataran koordinasi. BPBD itu kan organizing komando ya, saya bilang itu. Saya mungkin istilah itu organizing komando. Dia akan mengendalikan dalam proses penanggulangan bencana mulai pra, darurat sampai pasca. Nah, yang dikendalikan siapa? OPD dan banyak relawan, instansi terkait. Nah, termasuk masyarakat. Nah, di Jember ini masyarakatnya kalau bilang kolaborasi, masyarakatnya lebih hebat mungkin Bu. Ya, segitiga biru itu lambang BNPB itu kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Nah, ini insya Allah jalan. Tinggal satu garis ini, dunia usaha ini kayaknya belum sadar ini masih. Jadi semua relawan di Jember itu rata-rata bekerja sepenuh hati, tidak pernah ada imbalan. Ya, tidak pernah ada. Harusnya kan mereka juga ada semacam mungkin semacam ada diinventarisir, di legalitas formal, kemudian diberikan BPJS atau semacam itulah. BPJS, harusnya ada regulasi semacam itu. Nah, ini semangatnya luar biasa. Di Jember tuh banyak loh relawan itu. Kalau kita kumpulkan semuanya itu, mungkin di JSG itu nggak cukup. Ya, tahun lalu bidang 1 BPBD itu mencatat kalau nggak salah 52 komunitas relawan yang ada di Kabupaten Jember. Ya, komunitas relawan ya seperti Raung itu kan termasuk bagian dari BPBD dari sistem kan. Ada komunitas Lagi Fest, ada Orari, ada Rapi, ada MDMC segala macam itu kan semuanya komunitas. Belum lagi sekarang Destana. Destana ada 120-an orang. 120 kalau satu Destana itu 15 saja. Berapa orang? 120 berapa tadi? Nah, itu desa kan, Destana kan berarti tingkat desa. Ya, tingkat desa Bu. Jadi kan untuk memang efektif ini dari payung hukum dari Destana adalah Kementerian Kemendes itu ya, sama Perka BNPB itu bahwa desa tangguh bencana itu penyerapan anggaran ADD kan di situ Bu. Nah, untuk Destana juga untuk kebencanaan akhirnya Destana itu. Ya, ini sudah berjalan, nah tinggal yaitu tadi prosesnya masih proses penguatan kapasitas perlu sekali karena memang mereka itu ya susah juga karena mereka bukan pegawai negeri, bukan atau pegawai relawan, mereka bekerja di tempat lain. Ayo kita ngumpul penguatan kapasitas, dikumpulkan, anggaran disiapkan sama kepala desa, instruktur siap, mereka tidak datang. Nah, ini kesulitan sekali di situ. Jadi juga, dan ini satu lagi ini. Nah, semalam saya mencoba menginisiasi, nah, berhasil Bu. Jadi kita membuat komunitas namanya Santri Tangguh Bencana. Oke, pernah dengar. Santana. Nah, di Rambi Puji ada 2 sudah. Yang satu di tempat saya, dibina oleh Destana, adik-adik di sana. Yang satu lagi tadi malam namanya Raudulatul Atfal di Gugut, Desa Gugut. Nah, ini mutlak kalau ini sebagai pendukung aja, mungkin hanya edukasi untuk pengenalan itu. Tapi kalau ini mutlak dibutuhkan karena apa? Sebelahnya di belakangnya itu sungai. Di Desa Gugut itu sungai. Tahun 2006 kiainya namanya Ustadz Hasan bekerja sendirian betul. Bagaimana dia bertanggung jawab dengan 100 santrinya, dengan keluarganya, dengan aset pondok, bagaimana dia membersihkan lumpur, maker sendirian. Nah, tadi malam terima kasih Pak Mamang,
makanya Pak, kita kan kebersamaan. Yeah. Nah, kebersamaan, walaupun, tapi dengan pelajar SMA memang terbatas kemampuannya, kita batasi kemampuannya, tapi mereka harus paling tidak harus tangguh secara mandiri, ngerti apa yang dilakukan. Jadi misalkan merubah perilaku ya, dalam pra bencana. Jadi kan bagaimana siaga secara mandiri, contoh, bagaimana bisa secepat mungkin lari ketika ada banjir bandang yang datangnya tiba-tiba. Mulai merapikan baju kan harus rapi kan, siapkan kresek di sebelahnya, buku ditata. Nah ini kan perilaku-perilaku yang harus dikenalkan untuk kemandirian tadi, tangguh mandiri namanya itu. Oke, baik. Cak Mamang, ini banyak sekali insight yang kita dapatkan ya dari Cak Mamang sendiri yang memang notabene ini sebagai pegiat kebencanaan di Kabupaten Jember dan juga sekaligus menjadi Wakil Ketua PMI di Kabupaten Jember. Untuk Cak Mamang sendiri yang latar belakangnya jurnalis senior gitu ya. Menurut Cak Mamang ini perlu nggak sih jurnalis khusus tangguh bencana di Kabupaten Jember? Kalau memang perlu, bagaimana formatnya? Nah berkali-kali saya ingatkan itu kawan-kawan. Dulu kita di Jember itu kawan-kawan kita yang terlatih semua, Bu. 2011 kita dibina langsung oleh BNPB. Langsung Pak Samsul Arifin dulu tuh, Brigjen itu. Nah, yang turun ke Jember dan kita dilatih di mana latih dasar di Bandung Permai mungkin 82 jam mungkin porsi latihannya itu baik teori dan prakteknya itu. Dan ini memang penting kawan-kawan ini. Ya, memang sebelum terjun ke sana, karena itu haruslah sadar bahwa ini tuntutan kebutuhan kehadiran jurnalis di itu, dan kawan-kawan yang di situ harus sudah lepas ini sepenuh hati untuk menjadi relawan. Artinya apa? Betul peduli, mendasarkan kepedulian. Memang di situ kan di dalam dunia relawanan itu tidak menghasilkan apa-apa secara ekonomis. Panggilan hati. Panggilan hati semua, kepedulian. Saya juga kepedulian. Jadi kan selipkanlah beberapa waktu untuk liputan itu, misalkan belajar paling enggak. Kemudian selipkan dari sekian segmen liputan yang kita buat itu, berita yang kita buat itu, misalkan 1 minggu kita bikin 7, ya selipkan 2. Kemudian buatlah seperti ini, dialog-dialog seperti ini. Ya alhamdulillah, satu media yang masih konsisten itu adalah RRI dengan kentongan itu. Ya. Itu tujuannya mitigasi, pengurangan risiko. Jadi pra bencana itu tidak hanya pada saat kejadian. Nah, edukasi di depan ini kalau nggak sering disuarakan tentang tsunami misalkan, kaget, Mbak. Tahun berapa ya? Lengah. Nah, ini Bu tahun 2000 berapa? Saya lupa, Bu, di 2019 di Pancer itu kan. Ya karena tidak ada edukasi, baru orang sosialisasi, relawan dan mungkin petugas penanggulangan bencana di situ ingin sosialisasi di situ, ingin itu tahu-tahu sudah dianggap mau ada tsunami, gadulah di situ dusun di desa itu di Pancer itu. Nah ini hal-hal yang sepele. Nah banyak yang kita lakukan itu, memberikan edukasi. Oh ini daerah rawan bencana. Oh ini seperti ini. Nah di samping kita melakukan kritik sosial, tidak usah menyudutkan satu lembaga, tunjukkan faktanya, itu akan menjadi autokontrol, autokritik ya kepada pemangku kebijakan di wilayah ini. Dan itu satu. Yang kedua, formatnya seperti apa? Ya mungkin ya kita mengembalikan lagi dulu, kita punya Forpena dulu, Forum Reporter Peduli Bencana, ya kita bangun lagi lah, kita bangun lagi. Kapan hari sudah terlatih oleh BPBD. Itu ada kegiatan jurnalis di tangguh bencana yang di Lembangan itu. Itu setidaknya tidak hanya kemudian pertemuan itu selesai kemudian selesai. Paling enggak ngumpul, ayo ngapain? Paling enggak liputan bencana. Jadi memang dunia kebencanaan ini tidak, ketika saya dulu saya belajar otodidak ya, karena memang sering penugasan di Aceh, di mana ya lagi banjir bandang di Jember sini juga. Ya, seringlah liputan seperti itu kita pelajari sistemnya seperti apa. Akhirnya ya itu kita paham betul dan bisa bermanfaat, ada pengetahuan di situ untuk orang lain. Ya, oke. Itu artinya Cak Mamang sangat penting ya, jurnalis tangguh bencana dibentuk ya. Dan yang paling manusiawinya utama juga kameranya juga. Nah, hati dan kamera.
kan nggak cuman kameranya aja yang tapi peduli, hatinya juga. hatinya Iya, kamera betul. berarti liputan aja selesai gitu kan. Saya kebiasaan dulu liputan ya, liputan dan sampai sekarang ini. Contoh terakhir ada di mana ya, bencana awan panas gugur Semeru tahun 2021. Saya liputan, oke, jam 8 liputan sampai jam berapa itu sudah dapat gambar 2, dapat topik 2, kita kembali ke studio mini di Sumberwulu itu. Setelah itu kita kembali ke lapangan. Saya pengurus PMI, kartu anggota PMI marah, saya ke PMI, posko PMI. Apa yang bisa kita bantu? Nihil Cak, tidak ada sementara. Oke, saya lari ke Seru 1, Basarnas Bu, evakuasi di sana sampai sore. Berarti kalau yang sore tadi bukan kameranya yang bicara, tapi hati dan kakinya. Gitu. Betul. Oke, selanjutnya untuk Bu Tari, dengan adanya jurnalis tangguh bencana itu berarti kan penting. Kalau dari kacamata Ibu Tari sebagai pemerintah gitu Bu, itu bagaimana? Kalau saya kan kacamata dari anggota Dewan ya, selaku kontrol fungsi evaluasi kinerja pemerintah, media dalam hal ini jurnalis, terutama media itu sangat membantu tugas-tugas dari pemerintah, termasuk kami di legislatif, yaitu pemerintahan. Karena apa? Pemerintah kan terbatas jumlah orangnya, kemudian yang akan mengedukasi, kalau tanpa jurnalis ini kan paling sering bisa akan menjadi bagian dari pencerdasan masyarakat atau masyarakat atau rakyat gitu. Jadi kalau saya menghimbau sih, sebenarnya pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, harus menyisikan anggaran ekstra, apalagi yang cuaca yang sekarang ini tidak menentu, yang secara global ini juga, ya kalau kita terus terang aja mengkhawatirkan, jadi bukan menakut-nakuti, memang faktanya kita mengkhawatirkan supaya setiap warga negara itu ada kesiagaan tadi, jadi ada kesiapan begitu. Nah, fungsi dari media, terutama media ini kan hanya sarana, jurnalis yang punya kepedulian tadi diberi ruang untuk mengedukasi pencegahan tadi. Jadi misal mohon maaf, berita diselipilah seminggu sekali itu mengingatkan ini loh, bencana banjir begini dampaknya itu merusak ekonomi, jiwa dan lain-lain kan. Kemudian juga misalnya tayangan-tayangan tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa sudah ada segitiga ini, tapi satu peran dari pengusaha, dari sektor pengusaha kan ada dunia usaha CSR-nya, ya kan. Kalau tadi mengandalkan dari dana dari pemerintah kurang, dari APBD, kabupaten, provinsi ataupun desa, ya harapannya CSR-nya dari perusahaan-perusahaan yang di desa itu, terutama atau di kecamatan itu atau di kabupaten itu, ada kontribusi untuk sebagian adalah untuk kebencanaan, ya kan? Ya salah satunya mungkin di waktu pada saat iklan itu ada berapa menit, 1 menit, 2 menit, mengingatkan kembali tentang contoh longsor, ini wilayah ini longsor, kalau tidak ada kesadaran efeknya, misalnya hutan gundul ya. Itu. Jadi pencegahan itu penting. Nah, harapannya ya tadi CSR yang kan itu sudah ada aturan resmi ya, bahwa setiap perusahaan CSR-nya harus disalurkan kepada lingkungan di sekitarnya terutama. Ya salah satunya makanya tadi pemetaan tadi, kalau relawan saya sudah acungi jempol, apresiasi, menghormati Jember ini, warga negaranya itu aktifnya itu luar biasa dibandingkan mohon maaf kabupaten yang lain. Lebih Lumajang lah terdekat, agak-agak adem-adem juga sedikit dibandingkan Lumajang, dibandingkan Jember. Cuma tadi CSR itu misalnya tadi bantuan-bantuan untuk peralatan ataupun semacam apa, bukan iklan ya, iklan tetapi yang sifatnya mengedukasi, tapi itu iklan itu dari perusahaan ini kan boleh-boleh saja, itu masalah kemasan. Ya. Dari itu ya. Oke, baik, berarti memang saya sangat tambahkan penting ya. Boleh. Ini begini, ngomong jurnalis tangguh bencana ini penting sekali ini. Ya. Dan kawan-kawan ini memang seharusnya memang harus memulai, terutama mengedukasi para konten kreator. TikTok, Instagram, Facebook. Mereka konten kreator itu tidak kenal namanya skill jurnalistik, Ibu. Jadi membuat asal membuat, memang gambarnya indah. Nah, indah kadang-kadang itu luar biasa. Tapi penyampaian informasinya nggak jelas. Ini kapan, di mana, terus efeknya kayak apa gitu, itu nggak dijelaskan. Kadang-kadang juga tentang korban bencana atau korban kecelakaan yang ekstrim, luka-luka itu, mereka langsung ngelos gitu. Nah, ini juga bagian dari mitigasi ya, dari kegiatan prabencana maksud saya.
Dan itu harus disentuh juga kawan-kawan wartawan ini, kawan jurnalis, bahwa mereka biar nggak ngawur, biar mengimbangi, paling nggak memberi contoh, kemudian diundang atau seperti apa, atau difasilitasi mungkin Bu Hari mungkin. Ya, kalau saya kan pernah di Banggar ataupun juga kan dalam arti kacamata anggaran ya, anggaran saya rasa sama dengan kabupaten, provinsi. Kalau saya dari provinsi saja, ini terkait dengan kebencanaan, jadi kebencanaan BPBD ya, badan yang penanggulangan bencana, terutama informasi komunikasi tadi, Infokom ya, komunikasi. Dinasnya kan itu sangat minim. Harusnya pemerintah itu selain dunia pendidikan, media itu dalam arti jurnalis atau media massa itu harus ada anggaran khusus yang mencerdaskan tadi. Mencerdaskan kan tidak terkait dengan ilmu pengetahuan saja, tetapi ya itu tadi terkait dengan pencegahan kebencanaan. Ini kan kurang, dan saya rasa yang paling bisa menyebarluaskan sampai ke anak-anak, orang tua itu kan adalah tayangan televisi, radio, ya termasuk juga di sekolah. Kalau di sekolah itu kan ya orang saat itu, tapi kalau tayangan televisi ya juga cuplikan-cuplikan TV, tapi yang disalurkan ke sosmed-sosmed itu juga sangat efektif. Intinya ya saya juga mengingatkan ke pemerintahan Jawa Timur, ya juga menghimbau, bukan menghimbau, ya mendesak. Dia kalau sudah begini bukan menghimbau Pak, mendesak bahwa pada saat ini kan sudah mulai menyusun ini pokok-pokok pikiran anggaran, baik itu pemerintah pusat, provinsi, ini kan sinergitas antara koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai desa, harus itu tadi anggaran itu harus disiapkan. Seperti tadi Bapak katakan kan bahwa ini potensi untuk tsunami berat loh. Bagaimana kalau kemudian makannya bagaimana kalau yang kena itu cuma satu desa? Bagaimana kalau di beberapa kecamatan? Ini apakah sudah ada anggaran? Jangan hanya menggantungkan provinsi saja, tapi desa itu juga sudah harus dikoordinasi bahwa anggaran dana desa harus mulai memikirkan itu, anggaran kabupaten sudah memikirkan itu, anggaran provinsi juga harus memikirkan itu. Ini namanya kan sifatnya koordinasi, kemudian ya juga saling harus terima masukan seperti dari stakeholder ataupun justru dari pakar-pakarnya atau yang praktisi atau relawan yang di lapangan. Mohon maaf, saya sebenarnya pemerintah itu butuh dari para pelaku relawan ini, karena yang orang relawan aja kan relawan konsen terhadap persoalan. Saya lebih mengapresiasi membutuhkan para aktivis. Mohon maaf, kepala dinas itu bisa ganti-ganti Pak. Kepala dinas BPPD atau BPBD itu gonta-ganti. Jadi bukan orang ahlinya. Ini juga satu kelemahan itu, Bu. Ya itu, harusnya boleh saja dapat, tapi libatlah tadi yang sudah memang orang-orang lapangan, jurnalis yang termasuk Bapak tadi, orang PMI, ataupun relawan yang segitu banyaknya sudah lengkap. Tinggal mereka itu merangkul, kemudian ya bukan hanya merangkul mendengarkan, tapi memfasilitasi kebutuhan mereka. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tari dan juga Cak Mamang atas insight baru yang telah diberikan kepada pemirsa. Dan pemirsa, pada tema IJT Talks kali ini bisa kita dapatkan bahwasanya untuk membangun sinergi multipihak kesiapsiagaan bencana ini tidak hanya dari relawan, begitu ya, tapi perlu juga ada kolaborasi antara pemerintah, warga, dan yang paling utama harus dari diri sendiri, begitu ya. Dan akhir kata, saya Aci Wilfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa pada IJT Talks selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.